Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sudah siap untuk terima pelajaran hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu Guru minta kita berdiri untuk membuka pelajaran kita dengan bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa kembali bertemu dan dalam keadaan sehat kita masih tetap bisa memulai pelajaran kita untuk pertemuan yang baru ini. Ibu Guru minta kalian berdiri. Satu orang pimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian semua. Gabriela Jenita Hadir, Bu. hadir. Chelsea Aprilia Hadir, Bu. hadir. Ismail Badino, Hadir, Bu. Yohana Olivia, Hadir, Bu. Yulita Revalina. Yulita Revalina di mana? Hadir, Bu. Oke, hadir. Yohanes Agustinus. Hadir, Bu. Oke, berarti hari ini hadir semua ya? Ya. Ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Tepuk PPHK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, jadi sebagai peserta didik kita harus memiliki jiwa yang namanya religius, nasionalis, mandiri dan juga gotong royong serta integritas yang tinggi. Nah, sebagai wujud rasa nasionalisme kita, Ibu Guru akan mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu wajib. Semua tahu lagu Bangun Pemudi-Pemuda? Tahu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Oke, nyanyi semangat. Bangun pemuda-pemuda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara.
Tinggalnya di mana? Di Bolowea. Oke, tinggalnya di Bolowea. Apakah Yongki sudah lama tinggal di Bolowea? Sudah lama. Sudah lama. Kalau sudah lama tinggal di Bolowea, bagaimana dengan keadaan penduduk di Bolowea? Apakah semakin bertambah atau semakin berkurang? Semakin bertambah. Oke, semakin bertambah. Tepuk tangan untuk Yongki. Yang semakin bertambah itu akibat dari apa? Perubahan interaksi antar ruang yang mau kita pelajari hari ini. Kita lihat mulai dari kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya masih sama seperti minggu kemarin, yaitu kita masih belajar di KD 3.1 dan KD 4.1. Kita lihat indikator pencapaian kompetensinya. Apa yang mau kalian pelajari pada kesempatan ini untuk materi perubahan akibat interaksi antar ruang? Yang pertama, Mengidentifikasi perkembangan fase-fase pertumbuhan. ya. Yang kedua, Menjelaskan perubahan penggunaan. oke, terus kita lihat yang berikutnya, apa tujuan pembelajaran setelah kalian selesai mempelajari materi ini? Melalui model pembelajaran discovery learning yang hari ini akan Ibu terapkan, kalian harus bisa apa selesai pelajaran ini? Yang pertama, kalian harus bisa Mengidentifikasi perkembangan perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan untuk materinya. Kita mempelajari tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Sekarang Ibu Guru akan menayangkan satu video. Nanti kalian mengamati video, lalu kalian mengidentifikasi apa saja hal-hal yang Anda amati dari video tersebut. Indonesia di tahun 2020 telah mencapai 271.349 jiwa. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kompetisi pemanfaatan lahan untuk berbagai kebutuhan juga semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk ini menyebabkan meluasnya penggunaan lahan pertanian. Lahan pertanian tidak hanya berfungsi sebagai semua pihak. Pemerintah juga telah menyiapkan payung hukum untuk melindungi keberadaan lahan sawah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan sejumlah peraturan turunannya. Saat ini dari 7,1 juta hektar sawah yang terdaftar, sekitar 5 juta hektar sawah ditetapkan sebagai top-red border. Pemerintah juga terus melakukan verifikasi lahan pertanian untuk mempertahankan kemandirian pangan secara nasional. Oke, dari video yang Anda amati dan juga dari literasi yang sudah kalian lakukan semalam di rumah, Ibu Guru minta silakan kalian merumuskan pertanyaan dari video yang Anda amati dan juga dari literasi yang sudah kalian lakukan. Silakan kalian merumuskan pertanyaan. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Saya Oke, silakan Anda merumuskan pertanyaan dan menuliskannya di papan tulis. Nah, dari 6 pertanyaan yang sudah diidentifikasi oleh teman Anda, silakan Ibu Guru beri kesempatan kepada siapa saja yang mau menjawab. Untuk pertanyaan nomor 1, sebutkan bentuk-bentuk perubahan interaksi antar ruang. Ada yang bisa menjawab? Saya Oke, silakan Ray. sebutkan bentuk-bentuk jawab bentuk-bentuk perubahan interaksi antar ruang, antara lain pergerakan orang, barang, gagasan dan informasi. Oke, tepuk tangan untuk Ray.
pada akhirnya harus memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Rosa. Jadi, kalian sudah merumuskan pertanyaan berdasarkan video yang Anda amati dan juga berdasarkan literasi yang sudah kalian lakukan. Sekarang, Ibu Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok. Jadi, satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Jadi, Ibu Guru kasih kesempatan kalian untuk boleh duduk di dalam kelompok.
Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang lain, teman-teman lain boleh perhatikan teman Anda di sana. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusi kelompok kami tentang berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang dan jasa pada satu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas pendukung tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas konsentrasi di wilayah perkotaan. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Permasalahan yang terdapat pada gambar tersebut adalah semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Interaksi spasial umumnya terjadi karena arena kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Silakan. Oke, silakan Adi Yonti. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1. Iya. Silakan. Apa yang dimaksudkan dengan daerah perkotaan? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami siap menjawab. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas prekonsentrasi di wilayah perkotaan. Sekian. Oke. Bagaimana kelompok 2 jawaban dari kelompok 1 bisa diterima? Bisa. Ada tanggapan? Tidak ada. Pas? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 3. Apa faktor yang menjadi penyebab perubahan penggunaan lahan? Oke, kelompok 2 silakan diskusikan dalam kelompoknya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian atau permukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Sekian dan terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 3? Pas, bisa diterima? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Sesi diskusi dan tanya jawabnya Ibu Guru tutup. Sekarang Ibu Guru minta kalian untuk boleh kembali ke tempat duduk seperti semula. Materi perubahan akibat interaksi antar ruang, mulai dari berkembangnya pusat pertumbuhan, perubahan orientasi mata pencaharian, perubahan penggunaan lahan, dan berkembangnya sarana dan prasarana. Silakan kalian memilih media yang sesuai dengan konsep dari berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan.
Ketiga gambar ini merupakan bagian dari bentuk alih fungsi lahan. Lahan pertanian menjadi lahan apa? Pemukiman. Nah, kita lihat yang berikut. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Nah, interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan apa? Contoh misalnya ini di bawah. Ini perubahan akibat orientasi mata pencaharian. Nah, sebelumnya misalnya dia jadi petani, terus setelah dia berpindah, dia menjadi pengamen, tukang cukur, ada pedagang kaki lima, itu seperti di gambar. Nah, gambar yang kedua itu ada apa gambar? Itu para pekerja kantoran atau kantoran, ya, para pekerja kantoran. Terus gambar yang ketiga ada orientasi mata pencaharian dari apa ke apa? Yang atas yang jauh bebas kesempatan, jalur apa? Iya, jalur tol. Terus ada pusat-pusat perdagangan. Iya, seperti mall. Terus ada supermarket. Untuk materi tentang perubahan interaksi dan ruang, sekian ada pertanyaan. Selanjutnya Ibu Guru beri kesempatan untuk satu orang membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan Rekti. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang. Perubahan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Selain itu, berbagai perubahan akibat interaksi ruangan meliputi serta berkembangnya sarana dan prasarana. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Preti. Selanjutnya Ibu minta satu orang untuk berikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Refleksi. Tepuk tangan untuk refleksi. Bahwa pelajaran hari ini tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Jadi di lingkungan tempat tinggal kita sudah pasti ada perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, setiap perubahan itu harus selalu kita sadari secara positif. Nah,
di masa pandemi ini, apalagi kalau kita mau bepergian itu sangat dijaga dengan begitu ketat. Situasi kita memaksa kita untuk tidak bisa kemana-mana. Jadi kita harus tetap memperhatikan dan mentaati protokol kesehatan agar kita dijauhi, dihindari, dan ibu guru akan memberikan penghargaan kepada kalian semua yang sudah aktif selama proses pembelajaran. Oke, semua senang? Senang. Mendapat penghargaan pasti senang. Oke, sekarang ibu guru akan berikan penghargaan kepada kalian yang sudah aktif di kelas. Oke, nanti 5 orang berdiri di depan, yang lain ibu guru langsung bagikan ya. Yang kedua ada Preti. Ya. Lalu ada Reni. Iya, ada Dinda. Kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita. Sekali lagi kita tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Nanti pertemuan minggu berikutnya, ketua kelas silakan kumpulkan tugasnya, langsung disimpan di mejanya ibu guru. Nah, untuk pertemuan minggu berikut, minggu depan kita masih di materi yang sama tentang perubahan akibat interaksi antar. Sudah ada hasil pekerjaan tadi, ibu guru sudah periksa. Yohana Agustina Gowadema. Oke. Kandidat. Oke. Yohanes Agustinus Manasaga. Maria Gorekti. Kristina. Lalu Martinus. Untuk KTM kita itu 75. Sekarang ibu guru ngecek siapa yang mendapat di bawah 75. Angkat tangan. Tinggi, di bawah 75. Yang kurang dari 75. Angkat tangan tinggi. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Di atas 75. Orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 orang ya.